Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama aku Rima Ramalia Jahra. Di sini aku akan menjelaskan lanjutan dari video kemarin, yaitu mengenai 60 prediksi soal dan jawaban tes PPS, di mana pada video sebelumnya aku telah menjelaskan part 1 dan part 2 dari nomor 1 sampai nomor 40. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke part 3, di mana part 3 ini ada 20 soal dari nomor 41 sampai nomor 60. Baik, agar tidak berlama-lama kita langsung saja pada soal nomor 41. Pertanyaannya, yang termasuk dalam dukungan perlengkapan dalam perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah A. Kotak suara, B. Segel, C. Alat untuk mencoblos pilihan, D. Formulir untuk berita acara dan sertifikat. Nah, untuk jawabannya yang benar adalah yang D. Formulir untuk berita acara dan sertifikat. Oke, next soal nomor 42. Sikap dan tindakan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan merupakan pelaksanaan prinsip A. Akuntabel, B. Efisien, C. Profesional, D. Efektif. Nah, untuk jawaban yang benar adalah yang B, efisien. Soal nomor 43. Kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti A. Cara berpendapat, cara pandang, dan cara tinjau individu. B. Cara tinjau individu, cara berpendapat, dan cara melihat. Yang C, cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat. Untuk yang D, cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Nah, untuk jawaban yang paling tepat yaitu yang D, cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Oke, next soal nomor 44. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Solidaritas, dan D. Kerjasama. Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A, keadilan. Oke, next soal nomor 45. Melakukan pelarangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan masyarakat dan penerimaan norma yang baru melalui konsensus merupakan bentuk perwujudan yang A. Keterbukaan ideologi Pancasila, yang B. Kemajuan teknologi bangsa, yang C. Rendahnya peradaban bangsa, dan yang D. Ketertinggalan budaya bangsa. Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Keterbukaan ideologi Pancasila. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 46. Pertanyaannya yaitu, salah satu bentuk partisipasi politik warga negara biasanya yaitu A. Membuat keputusan politik, yang B. Menegakkan keputusan politik, yang C. Menjalankan keputusan politik, dan yang D. Mempengaruhi keputusan politik. Nah, untuk jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Menjalankan keputusan politik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47. Prinsip-prinsip sistem politik yang diterapkan di negara Indonesia adalah kecuali
A. Musyawarah mufakat. Yang B. Keseimbangan hak dan kewajiban. Yang C. Tidak mengenal golongan mayoritas dan minoritas. Dan yang D. Mengutamakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengutamakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ke soal nomor 48. Menurut Montesquieu, lembaga pembuat keputusan dalam sistem politik meliputi A. Legislatif, eksekutif, federatif. Yang B. Legislatif, yudikatif, federatif. Yang C. Legislatif, konsulatif, eksekutif. Dan yang D. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jawaban yang paling tepat dari soal di atas yaitu yang D. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, soal nomor 49. Adanya perubahan jumlah penduduk menjadi satu di antara faktor penyebab perubahan sosial. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka dapat mengakibatkan A. Kesenjangan sosial. Yang B. Ketimpangan sosial. Yang C. Perubahan dalam struktur masyarakat. Dan yang D. Perubahan status sosial di masyarakat. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Perubahan dalam struktur masyarakat. Soal nomor 50. Globalisasi merupakan satu di antara dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Satu di antara bentuk perubahan yang dapat mempercepat terjadinya globalisasi adalah A. Munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Berkembangnya peradaban manusia. Dan yang D. Keterbukaan manusia dalam menerima perubahan. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next, soal nomor 51. 51. Demonstrasi, protes, hura-hura, perusakan dan pembunuhan, serta bentrokan fisik antar kelompok adalah termasuk dimensi A. Institusi. B. Gerakan amal. C. Perilaku kolektif. Dan yang D. Bantuan sosial. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Perilaku kolektif. Soal selanjutnya nomor 52. Segala masa lalu, baik kehidupan maupun benda-benda peninggalan sebelum mengenal tulisan disebut A. Modernisasi. Yang B. Mitos. Yang C. Prasejarah. Dan yang D. Fakta. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Prasejarah. Kita lanjutkan ke soal nomor 53. Bersifat sentrisme, Eropa sentrisme, dan mitologisasi adalah termasuk ke dalam historiografi A. Kolonial. B. Tradisional. C. Eropa sentris. Dan yang D. Modern. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Kolonial. Soal selanjutnya yaitu nomor 54. Kehidupan berbangsa dan negara dalam mewujudkan kemerdekaan dalam sejarah demokrasi di kehidupan sehari-hari masyarakat adalah A. Gotong royong. B. Kerjasama. C. Kerja bakti. Dan D. Tolong menolong.
Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, gotong royong. Soal sekarang nomor 55 ya. Pertanyaannya, hal penting menjadi pemimpin adalah A, menjadi tauladan, B, memerintah, C, mengadu domba, dan D, melihat pekerjaan bawahan. Jawaban yang paling tepat tentu saja yang A ya, menjadi tauladan. Next, soal nomor 56. Semua nelayan adalah pelaut. Sebagian pelaut bukan penyelam. Yang A, semua penyelam adalah nelayan. Yang B, sebagian nelayan bukan penyelam. Yang C, sebagian penyelam bukan pelaut. Dan yang D, semua nelayan adalah penyelam. Oke, jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan di atas yaitu yang B, sebagian nelayan bukan penyelam. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 57. Pertanyaannya, dasar pelaksanaan pemilu adalah A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010, yang C, PP 45 Tahun 2013, yang D, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya yaitu nomor 58. Pemungutan suara pada pemilu 2024 dilaksanakan pada A, 7 Januari 2024, B, 14 Februari 2024, C, 14 Maret 2024, dan yang D, 7 Februari tahun 2024. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, 14 Februari tahun 2024. Soal selanjutnya yaitu nomor 49. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan A, memperbaharui data pemilih, yang B, mengambil data pemilu sebelumnya, yang C, mencari data pemilih lama, dan yang D, mencocokkan data pemilih pemilu sebelumnya. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, memperbaharui data pemilih. Ini soal terakhir ya, nomor 60. Pertanyaannya seperti ini. Salah satu logistik pemilu yang harus tersedia pada saat pelaksanaan pemungutan suara adalah A, surat suara, yang B, konsumsi, C, tenda, dan D, kursi. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu yang A, surat suara. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.